Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi mengenai pendekatan psikoanalisa. Baik, di sini saya akan mengambil sebuah pernyataan dari seorang ilmuwan yang bernama Sigmund Freud. Beliau ini terkenal dengan teori psikoanalisisnya dan beliau dilahirkan di Freiburg, Moravia, Hungari dan sekarang menjadi Czech Republic. Dan beliau dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 saat usia beliau 83 tahun karena kanker mulut dan rahang selama 20 tahun terakhir. Dan 5 karya Freud yang sangat terkenal dari beberapa karyanya adalah yang sudah saya terterakan di PowerPoint saya. Dan selanjutnya adalah teori psikoanalitik klasik. Ada 3. Yang pertama, ketidaksadaran unconscious, di mana alam bawah sadar berisi dorongan, niat atau insting yang berada di luar kesadaran kita, namun mempengaruhi semua kata-kata, perasaan, dan tindakan-tindakan kita. Jadi, ketidaksadaran itu adalah sebuah keadaan atau perasaan yang berada di alam bawah sadar kita yang kita tidak menyadarinya, tetapi bisa mendorong ke perasaan kita atau ke tindakan-tindakan kita. Jadi tanpa kita sadari bahwasannya apa yang kita alami di alam bawah sadar kita itu sudah kita lakukan di tindakan-tindakan kita. Dan selanjutnya adalah keprasadaran. Keprasadaran ini berisi semua elemen yang tak sadar tetapi dapat dengan mudah disadari. Keprasadaran berisi hal-hal yang tidak disadari tetapi secara relatif dapat masuk ke alam sadar. Jadi yang awalnya berada di alam bawah sadar kita, lambat laun dia bisa memicu ke alam sadar kita yang awalnya kita tidak menyadari bahwasanya kita sudah melakukan tindakan itu, dan akhirnya kita menyadari saya sudah melakukan hal yang tersebut yang pada dasarnya itu berada di alam bawah sadar kita. Selanjutnya adalah kesadaran. Alam sadar adalah apa yang disadari pada saat-saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, perasaan yang dimiliki. Jadi ketika kita sedang melihat pohon, jadi yang kita sadari adalah pohon itu ada. Dan ketika kita sedang berpikir bahwasanya kita sedang lapar, berarti kita berpikir tentang makanan, seperti itu. Dan selanjutnya ada teori struktur kepribadian. Ini ada 3 juga. Yang pertama ada ID, kedua ego, dan superego. Jadi ID ini adalah sebuah sistem yang ada di dalam pikiran kita yang sudah ada dari sejak kita lahir. Jadi ini adalah kunci utama atau sumber energi di mana kita mengolah pikiran kita, dan timbulnya insting-insting yang kita rasakan itu adalah berasal dari ID kita. Dan selanjutnya adalah ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan ID. Jadi ego ini adalah bisa dibilang adalah hasrat kita, keinginan kita itu kemana, ingin di mana, atau ketika memilih dua hal itu ego kita kemana. Nah, ini adalah fungsi sebuah ego. Selanjutnya adalah superego. Superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian sehingga tahu benar atau salah, baik, buruk, boleh atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini ada 4. Dinamika kepribadian ini yang berupa insting itu ada 4 ciri khasnya. Yang pertama, pressure ini daya atau kekuatan yang ditentukan oleh intensitas kebutuhan yang mendasarinya. Dan yang kedua adalah sumber, yakni asal dari insting yang harus dicari pada proses-proses kimia dan fisika pada tubuh. Selanjutnya adalah tujuan. Dorongan-dorongan insting tertuju pada satu tujuan, kepuasan atau reduksi tegangan. Itu adalah tujuan. Dan yang terakhir adalah objek. Objek adalah seluruh kegiatan yang menjembatani antara munculnya suatu hasrat dan pemenuhannya. Selanjutnya adalah kecemasan anxiety.
Anxiety, menurut Freud, adalah perasaan tidak menyenangkan yang disertai sensasi tubuh yang memberikan tanda pada seseorang akan adanya bahaya. Hanya ego yang merasakan anxiety. Jadi AD dan super ego itu tidak bisa merasakan yang namanya anxiety, dan anxiety itu mempunyai perbedaan. Yang pertama adalah neurotic anxiety, bersumber dari ID. Rasa cemas terhadap sesuatu yang tidak jelas atau rasa takut kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seorang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya terhukum. Selanjutnya adalah moral anxiety. Moral anxiety bersumber dari superego. Rasa cemas akibat tidak mampu memenuhi standar moral atau kesempurnaan tertentu, atau rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri. Dan terakhir adalah realistic anxiety, bersumber dari dunia luar yang nyata, mendekati rasa takut akibat penghayatan akan kejadian nyata, atau rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung kepada ancaman yang nyata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan psikoanalisa. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah arti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.